Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersuah, di mana materi kita pada kali ini adalah terkait dengan rahasia ibadah dan adab-adab keseharian yang kita lakukan. Di mana tentu kalau dikatakan terkait dengan rahasia, ya biasa kita membaca sebuah judul materi rahasia atau rahasia di balik kesuksesan seseorang, ya. Maka pada momen kali ini kita mau tahu apa sih rahasia di balik ibadah yang selama ini kita lakukan, sehingga ini yang akan memotivasi kita untuk mau bekerja, mau beribadah, dan mampu untuk istiqomah melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batinah. Bahwa ibadah adalah sebuah ucapan atau sebuah hal yang umum yang menyangkup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang nampak ataupun tidak nampak. Itulah ibadah secara umum, di mana tentu dari ibadah yang kita lakukan itu kita mau merasakan kenikmatan dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah bukan ibadah yang hambar, tetapi ibadah yang penuh dengan makna yang kita lakukan. Maka para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, setelah kita mengetahui takrif ibadah secara istilah, maka kita akan mencoba untuk mendalami asrar ibadah itu, rahasia di balik ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu ibadah khusus ataupun ibadah umum, sebagaimana yang kita sebutkan tadi secara istilah. Maka salah satu ataupun di antara asrar rahasia di balik ibadah yang kita lakukan adalah bahwa ibadah yang kita lakukan adalah babul ittisali billahi ta'ala, bahwa dia adalah pintu penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wal qurbu minhu, dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah dekat dengan kita, ya, maka tentu ya apa yang kita harapkan ataupun apa yang kita inginkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, imma mengabulkan ataupun menyimpannya pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka para peserta Akademi Bina Muslim
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin dekat dengan Allah. Kita ingin ada persambungan kita dengan Allah, di mana ini akan menaikkan level kita dari seorang muslim naik menjadi seorang mukmin, naik menjadi seorang muhsin, ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya al-ihsan itu adalah al-muhsin, atau dalam masdarnya disebut dengan al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Bahwasanya al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Maka di antara dalil daripada hal ini, di mana bahwa ibadah itu adalah pintu penghubung kita dengan Allah, yang dengannya lah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk bisa mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah yang penuh dengan makna, ibadah yang khusyuk, ibadah yang penuh bukan hambar, bukan dengan pikiran kesana kemari, tetapi betul-betul merasakan nikmatnya apa yang kita baca dan merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi minad du'a. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba itu akan paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika hamba tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah di sujud-sujud tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, apapun doa tersebut, apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan di dunia, baik itu kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita kenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun doa-doa yang lain. Pemirsa ataupun para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa rahasia di balik ibadah yang kita lakukan, bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya ibadah yang kita lakukan tersebut, di antara rahasia di balik ibadah yang kita lakukan adalah rahatun nafsi wa sa'adatuha, ketenangan jiwa yang kita dapatkan dan kesenangan hati yang kita rasakan, ya. Ini yang kita, orang yang kemudian bisa mendalami, bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu akan meraih hal tersebut, ketenangan serta ketenangan yang ia dapatkan serta kebahagiaan yang dia rasakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk mata itu pada salat. Dijadikan penyejuk mata untukku itu dalam salat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa salat itu adalah kenikmatan tersendiri yang hanya orang-orang yang bisa rasakan
bisa khusyuk, yang bisa merasakan hal tersebut, ya, memahami isinya dan berpikir fokus pada apa yang dibaca, tidak berpikir ataupun mencoba untuk menghindari hal-hal yang dengannya lah bisa membuat dia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Ya, luar biasa. Ya, jadi bukan menjadi beban yang seperti kita rasakan sekarang, karena kita tidak mencoba untuk juhud mendalami bagaimana ilmu khusyuk tersebut. Maka ini penting untuk kita coba mendalami ilmu khusyuk, mendapatkan meraih apa yang kita rasakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, ini yang kedua yang bisa kita rasakan. Yang ketiga, di antara rahasia ibadah itu sendiri adalah bahwa ibadah adalah al-ibadatu hayatul qalb. Ibadah adalah hal yang dengannya lah hati kita menjadi hidup. Kehidupan kita menjadi hidup, ya, dengan ibadah yang kita lakukan, ya, dengan ibadah yang kita lakukan, ya, terasa hati kita menjadi hidup, ya, karena orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti diibaratkan antara orang yang hidup dan mati. Orang yang mengingat Allah dialah yang hidup, dan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang mati, hakikatnya mati walaupun dia hidup. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya adalah seperti orang yang hidup dan mati. Ya, bayangkan itu jam sekalian. Bahwa ya, orang yang mengingat Allah hidupnya lebih hidup. Orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala bagaikan mayat yang berjalan di muka bumi. Ini perumpamaan yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sabda ataupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau dipanggil, ya, lima yuhyikum, ya, dengan apa yang dengannya lah menjadikan hidup kalian lebih hidup, ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya. Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kapan kita melakukan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah hidup kita lebih hidup. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ingin meraih yang namanya cinta Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk terus kita jaga baik-baik. Para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada,
Di antara kelebihan yang lain yang perlu untuk kita perhatikan, pemirsa dimanapun ataupun peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, bahwa di antara rahasia yang lain dari ibadah itu adalah, ibadah adalah nurun yuniru ukulana wa kulubana, bahwa ibadah itu adalah cahaya yang memberikan cahaya yang menyinari akal serta hati kita. Ya, luar biasa. Ibadah tersebut akan memberikan cahaya kepada akal dan hati kita, yang ini perlu untuk kita dapatkan. Ya, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, as-salatu nurun, salat itu cahaya. Ya, maka jangan menjadikan gelap akal dan pikiran kita dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dalam firman ataupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan. Jadikanlah jadikanlah di rumah-rumah kalian itu ada bagian dari salat-salat yang kalian lakukan, dan janganlah engkau menjadikan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan menjadikan kuburan. Ya, kita tahu bahwa kuburan itu gelap, ya. Maka salah satu yang menyinari rumah kita adalah dengan solat-solat kita, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Banyak sekali di antara rahasia yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang lain yang bisa kita sebutkan di antara kelebihan daripada ataupun rahasia di balik ibadah yang kita lakukan adalah al-ibadatu rahmatun minallahi ilaina. Ibadah adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya lewat ibadah-ibadah, memberikan ketenangan ketika kita ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran tersebut dan diamlah, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Ini tentu banyak pintu-pintu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman tentang kelebihan daripada sholat asar, sebelum asar itu 4 rakaat, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah mudah-mudahan Allah merahmati orang yang kemudian sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Ini banyak pintu-pintu ibadah yang dengannya lah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, selanjutnya yang bisa kita sebutkan di antara
rahasia di balik ibadah yang kita lakukan adalah ibadah tukaffirul khotoya wad-dunuba. Dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ilal jum'ati, antara Jumat dengan Jumat yang lain, wal umratu ilal umrati, dan ibadah umrah dengan ibadah umrah yang lainnya, wa ramadanu ila ramadana, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Ya, di antara keduanya izattunibat al-kabair, selama kita meninggalkannya namanya kesalahan. Ya, ini ya hal yang kita harapkan, bahwa kita mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tentu banyak telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam hadis yang lain ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, maukah aku tunjukkan kepada engkau, wahai sahabat-sahabatku, apa yang dengannya lah Allah menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bid darajat, dan mengangkat derajat-derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lainnya berkata, betul ya Rasulullah, kami mau untuk kami diampuni dosa-dosa kami serta diangkat derajat-derajat kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbagul wudu 'alal makari, memperbaiki ibadah wudu kita dengan sebaik-baiknya. Wa kasratul khata ilal masajid, jalan ya, memperbanyak jalan ke masjid ya. Wa intizarus salati ba'da salati, menunggu satu salat dengan salat yang lainnya. Fadzalika ribat, maka itu adalah ribat. Ribat itu adalah seakan-akan seperti kita berjaga dalam perbatasan perang. Itu luar biasa ya, luar biasa di antara hal yang bisa menghapuskan dosa kita. Fadzalikumur ribat, itu bagikan orang yang menjaga, sebagai penjaga di perbatasan perang. Maka inilah amalan-amalan yang luar biasa, ibadah-ibadah yang bisa kita jaga sehingga diangkat kesalahan-kesalahan kita, diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan diangkat derajat-derajat kita. Selanjutnya yang bisa kita sebutkan, pemirsa yang dirahmati ataupun para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, ibadah itu akan memberikan kepada kita ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita ya. Allah kita butuh Allah, kita butuh Allah, tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Dalam doa-doa setiap zikir adkarus sabah wal masa, kita biasa meminta, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li syani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah yang maha hidup dan qayyum, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan. Aslih li fi syani, perbaikilah kondisi kami, wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan pernah tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Ini kita butuh ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Bahkan dalam hadis yang luar biasa yang merupakan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam hadits qudsi tersebut, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan bersamanya ketika ia mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsihi, ketika hambaku tersebut mengingatku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku mengingat hambaku itu pada diriku. Wa in dzakarani fi malain, dan jika hambaku tersebut mengingatku dalam kondisi orang ramai, dzakartuhu fi malain, aku akan mengingatnya fi malain khairum min, yang lebih baik daripada hal tersebut. Ya, ini luar biasa bagaimana satu tingkat lebih bagus dari kebaikan yang kita lakukan. Kita mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadisnya, wa in taqarraba ilayya bishibrin, ketika hambaku mengingat aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, ketika hambaku mengingat aku ataupun mendekat denganku bishibrin, dengan sejengkal, ya taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan mendekat dengannya sehasta, ya. Wa in taqarraba ilayya dira'an, ketika hambaku itu mendekat denganku sehasta, maka aku akan mendekat dengannya. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan dekat dengannya sedepah. Ya, ini luar biasa bagaimana kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan melakukan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Wa in atani yamshi ataituhu harwala, ketika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka ataituhu harwala, aku akan dekat dengannya dengan berlari-lari. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ya akan menyiapkan yang lebih bagus ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia, tetapi dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba'u as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para peserta Akademi Bina Muslim dimanapun berada, selanjutnya di antara kelebihan ataupun rahasia di balik ibadah yang kita lakukan adalah ibadah itu akan menghilangkan ketakutan orang-orang yang takut, serta menghilangkan kecemasan bagi orang-orang yang cemas. Ya, kita biasa dapat yang namanya kecemasan dalam kehidupan ini, biasa dapat ketakutan, ya, gundah gulana. Maka dengan ibadah yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa cemas tersebut, menghilangkan rasa takut yang ada pada diri kita sendiri. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, apabila mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap persoalan yang dia dapati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan ibadah yang luar biasa agar mendapatkan jalan keluar, mendapatkan ketenangan, hilang rasa takut dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, disinilah hal yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa tentu di balik semua ibadah yang kita lakukan, yang terpenting dari rahasia ibadah yang kita lakukan adalah
al-a'mal al-qalbiyah, amal hati itu sendiri. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, menghadirkan rasa khusyuk dalam diri kita, bisa fokus dari apa yang kita lakukan, apalagi dalam sholat kita. Lihatlah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala melihat annal khusyu'a yatadammanu ma'nain, bahwa khusyuk itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah awwaluha at-tawadu, bahwasanya khusyuk itu adanya rasa tawadu, ya, merasa rendah, merasa bahwa kalau dikatakan lawannya adalah takabur, ya, maka hilang namanya rasa takabur. Tawadu, tadallul, ya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadu di hadapan manusia, tidak merasa bahwa dia yang terbaik, tetapi sifat tawadu itu ada pada dirinya. Hablum minallah wa hablum minan nas, bagus. Ya. Yang kedua, makna daripada khusyuk sendiri adalah asani as-sukunu wa tuma'nina, ya, hampir tidak jauh beda artinya, bahwa dia mendapatkan yang namanya ketenangan, adanya tuma'nina dalam jiwanya. Inilah diantara hal yang perlu untuk kita ketahui di antara makna ataupun di antara rahasia di balik ibadah yang selama ini kita lakukan. Pada pembahasan yang lain yang serupa dengan apa yang kita bahas, peserta Bina Akademi Bina Muslim dimanapun berada, yaitu terkait dengan asrarul adab, ya, asrarul adab yaumian, ya, apa sih rahasia di balik adab yang kita lakukan. Tentu kita akan menyebutkan juga terkait dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan perkataan salaf terkait dengan masalah adab ini, di mana al-adab al-islamiyah ataupun al-adab fil Islam lesat makarimul akhlak fasa, bukan hanya terbatas pada akhlak yang baik saja, tetapi dia merupakan ibadah yang dengannya lah yataqarrabu bihal abdu ilallah, ya, bukan semata-mata bagus dengan manusia, tetapi bagaimana ia dianggap bahwa itu adalah bagian daripada dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menunjukkan tentang kesempurnaan dan kesempurnaan keimanan seorang muslim dan baiknya keislaman seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakid bahwasanya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak au salihal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak tersebut, baik akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu akhlak kita kepada manusia, ya, di mana adab ma'allah penting, karena ini adalah hal yang fundamental untuk kita jaga. Wa huwa aslu jamil adab, bahkan ini adalah pondasi dari segala adab yang kita lakukan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali ataupun meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Maka ini perlu untuk kita jaga sampai akhir ayat kita. Bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ad-dina kullahu fi kalimatain, mengumpulkan agama ini seluruhnya itu dalam dua ungkapan. Yang pertama adalah usnul adabi ma'allah wa usnul adabi ma'a khalqihi, ya, bagaimana baiknya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baiknya kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dalam memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Janganlah engkau jadikan panggilan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan engkau kepada sesama kalian, ya, punya adab tersendiri ketika kita berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mentakid lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ya, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian yang lainnya di antara rahasia, yang ketiga di antara rahasia tawadu ataupun adab itu sendiri adalah, di balik adab itu adalah sikap tawadu kita kepada sesama manusia, ya, sesama manusia, di mana ini penting, ya, agar sifat takabur itu hilang pada diri kita. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Seorang hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, karena sesungguhnya siapa yang tawadu, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya tidaklah seorang itu tawadu, bersikap rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ataupun mengangkat derajat hamba tersebut. Yang lainnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik adab yang perlu, rahasia adab yang lainnya adalah bagaimana kita menjaga lisan kita, hifzul lisan, menjaga lisan kita untuk berkata sesuatu yang tidak pantas, karena sesungguhnya wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang kita ucapkan, maka ada malaikat yang akan mencatat setiap apa yang kita ungkapkan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Selanjutnya yang lainnya adalah tentang masalah adab ini adalah bagaimana husnu muamalati annas, ya, bagaimana akhlak kita kepada manusia. Wa qulu linnasi husna, katakanlah yang baik kepada manusia dengan kata-kata yang terbaik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia, ya. Ini di antara adab ataupun yang karakter akhlak yang perlu kita jaga. Yang lainnya adalah
tentang kesabaran dan mampu kita menjaga emosi kita, ya. Wal qadimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Di antara tanda ketakwaan manusia yang bisa kita ukur pada diri kita adalah mampu untuk menjaga emosi, mampu untuk menjaga marah kita, dan mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain. Hadis yang masyhur di kalangan kita penuntut ilmu, laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menjaga ataupun orang yang mampu menjaga emosinya ketika dia menahan dirinya ketika dia lagi marah. Yang selanjutnya adalah adab yang perlu untuk dijaga juga adalah sifat rahmah, adanya kasih sayang pada kita sesama kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Oh ya, seandainya bukan rahmat dari Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bisa berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu haulak. Seandainya engkau memiliki sifat keras, maka orang-orang sekitar engkau wahai Muhammad akan lari. Ini yang menjadi catatan penting juga, ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rasa kasih sayang kepadanya. Maka inilah sebagian yang perlu untuk kita perhatikan di antara hal yang berkaitan dengan masalah adab. Perkataan yang masyhur di kalangan para salaf terdahulu, contohnya seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi, ya, bahwa kita terhadap kebutuhan kita kepada adab itu penting, walaupun sedikit itu lebih kita butuhkan dibandingkan banyaknya ilmu yang ada pada diri kita. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, ta'allamil adab qabla an tata'allamul ilm. Belajarlah adab sebelum engkau mempelajari tentang ilmu itu sendiri. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, usnul adabi khairun min kathrati al-amali. Baiknya adab itu lebih baik dibandingkan banyaknya amalan kita yang kita lakukan. Ibnu Sirin rahimahullah taala mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilmah, ya. Ini penting bahwa mempelajari al-adab ini penting, dan dibandingkan ilmu, tetapi keduanya juga perlu untuk seimbang dan selaras dalam perjalanan kehidupan kita. Maka sebagai penutup dari pertemuan kita, kita mengangkat ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, di mana Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, ad-dinu kulluhu khulq, ya. Agama itu semuanya terkait masalah akhlak, ya. Ini luar biasa ungkapan, ya, ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Faman zada 'alaika fil khuluqi, barang siapa yang bertambah akhlaknya, zada 'alaika fid dini, maka akan bertambah pula agamanya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa bagusnya adab kita, baik kepada sesama kita, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah SAW, baik kepada hamba ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan perjalanan hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus mendapatkan taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.